Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku para pencari rupiah dimanapun sahabatku berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan semoga usaha kita ini ya, baik usaha nambang cryptocurrency ataupun cryptocurrency lainnya ya, yang melalui HP ini, dan semoga juga usaha kita yang di luaran sana yang sudah menjadi rutinitas kita, yang sudah menjadi tugas pokok kita, apapun usahanya ya, apapun jenis bidangnya, semoga selalu diberikan keberhasilan dan diberikan kelancaran oleh Allah, dan semoga usaha kita tersebut ya bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, channel Pencari Rupiah akan memberikan informasi terbaru dan terupdate dari aplikasi P-Network ya, dimana aplikasi P-Network tepatnya pada hari ini tanggal 31 Maret ya, ini pada siang tadi ya, tepatnya sekitaran jam 11 ya, saya membuka HP itu sudah berubah tampilan beranda aplikasinya. Nah, di sini ya tampilan baru aplikasi dari beranda aplikasi P-Network ini ya, dimana semua para pionir tahu ya semua, karena informasinya menyeluruh ya kepada akun kita masing-masing. Nah, di sini di informasinya ya, di sini dikatakan best mining rate will drop on April 1. Nah, berarti menurut kesimpulan saya di sini base rate-nya mining ya, base rate atau kecepatan mining koin P-Network ini akan kembali turun. Tepatnya akan dimulai besok ya, pada tanggal 1 April. Nah, di sini boost your own rate with nodes APPS security circle P-Lookup and referral. Nah, di sini di bawahnya juga ya, P-Core Team remember that on April 1, 2022 the base mining rate will drop again as part of its monthly adjustment based on the reward issuance formula release in March 2022. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak saja ya hasil translatannya ya, karena tentunya saya tidak pandai dalam bahasa Inggris, jadi saya mohon bantuannya kepada Mbah Google ya, dimana Mbah Google lah yang serba tahu ya. Disitulah kita bisa mencari informasi dari bermacam-macam yang tentunya kita tidak tahu. Nah, di sini sebelum saya membahas tentang hasil translatan dari update dan keterangan di bawah P-Core Team ya, izinkan saya membahas ini ya, dimana no P browser, no KYC, no KYC, no P. Nah, jadi bagi Anda para pionir yang belum pada saat ini, baik penambang baru ataupun lama ya, jikalau belum mempunyai P-Browser, segeralah download P-Browser. Otomatis kalau Anda tidak mempunyai P-Browser, tentunya tidak akan bisa melakukan KYC, karena KYC ya itu adanya di menu KYC adanya di P-Browser, dan kita melakukan KYC pun ya kita melalui P-Browser. Nah, terus no KYC no P. Tentunya apabila kita sudah mendownload P-Browser dan tidak melakukan KYC atau melewatkan KYC, undangan notifikasi yang diberikan, dan menurut informasi kedepannya ya, menurut informasi ini ya, kita melewatkan undangan KYC karena kita belum siap. Mungkin
pada saat kita mau lagi saat menghidupkan kita tidak ingat bahwa undangan KYC itu datangnya pada saat kita menghidupkan, aplikasi P-Network. Pas kita buka ternyata klik, ada undangan KYC. Nah, posisinya kita lagi tidak bawa KTP ataupun kita, posisinya ada di, malam hari ataupun di tempat kerja yang dimana tidak memungkinkan kita untuk melakukan, verifikasi, akhirnya kita lewatkan. Nah, secara tidak langsung ya kita sudah melewatkan undangan KYC tersebut. Dan apabila dalam waktu 6 bulan ke depan ya setelah kita, melewati, atau cancel ya, kesempatan yang pertama yang diberikan oleh, core team melalui undangan KYC yang datang kepada HP kita ya, kita melewatkan kesempatan yang pertama, tentunya ada kesempatan kedua ya. Nah, di sini kesempatan kedua ini tentunya kita tidak tahu kapan datangnya lagi kita bisa mendapatkan undangan KYC lagi ya, untuk mendapatkan, kesempatan kedua melakukan verifikasi KYC. Nah, menurut informasi yang beredar, eee, untuk kebenaran atau untuk kebenarannya belum valid ya, benar atau tidaknya saya hanya sekedar, menginformasikan supaya rekan-rekan juga jadi waspada tentunya ya, jadi tahu, dan mengetahui, bagaimana, langkah kita nih menyikapi informasi ini. Nah, informasinya untuk, KYC tahap kedua tentunya di mana itu sifatnya random dan jikalau 6 bulan tidak datang, ya kita tidak melakukan verifikasi ulang ya untuk di kesempatan kedua dalam waktu 6 bulan dari, kita melewatkan kesempatan yang KYC yang pertama terhitung sudah 6 bulan, maka kita tentunya gagal ya. Menurut informasinya apabila kita tidak melakukan undangan KYC tahap kedua atau, kesempatan kedua dan karena kita mungkin belum mendapatkannya, maka kita dinyatakan gagal ya. Otomatis, eee, hasil menambang koin kita yang selama ini kita lakukan ya apalagi dari awal, sudah 3 tahun atau 2 tahun bahkan ada 1 tahun itu akan sia-sia. Jadi itu tidak akan berguna lagi ya. Jadi inilah informasi ya yang bisa dapat saya sampaikan tentang KYC. Jadi mohon ya, kita para pioner, eee, memikirkan apa solusi kita nih untuk melakukan KYC ini apabila kita mendapatkan undangan KYC di tempat kerja bagaimana? Terus kalau dapat undangan di malam hari itu gimana? Nah, jadi pada saat ini fase KYC massal telah diluncurkan, namun sifatnya random, diacak oleh komputer. Jadi tidak ada kriteria yang khusus, tidak ada kriteria yang ditetapkan. Apakah dia member lama ataukah dia punya koin banyak, apakah dia punya referral banyak, ya itu tidak seperti itu ya. Jadi ini semua diacak oleh komputer, informasinya seperti itu. Jadi makanya kita ya, untuk, sekarang dan kedepannya kita harus siap menghadapi undangan KYC tersebut dan bagaimana cara menyikapinya ya agar kita, pada saat dapat undangan KYC itu kita lagi di saat yang tepat. Nah, jadi, untuk informasinya ya, no KYC, no fee. Nah, jadi itulah sedikit, sekilas info tentang KYC. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke tahap beranda aplikasi P-Network ini ya. Ini remember date on April ini ya. Nah, ini keterangan yang di bawah P-Core Team ini ya yang saya copy ini ya. Nah, di sini
ada di tampilan beranda ini ya. Nah, di sini kalau ingin lebih jelasnya kita disuruh membaca tentunya ya, bukan hanya sekedar melihat. Tentunya di sini kita harus membaca, tapi kalau keterangannya bahasa Inggris tentunya kita juga tidak bisa, makanya ini harus kita terjemahkan lagi. Nah, di sini menurut informasinya juga ya, bahwa di menu Redmore ini sangatlah panjang sekali ya, dikarenakan jaringan pada saat di rumah saya nih, pada saat saya membuat video ini jaringan WiFi-nya lagi kurang bagus ya. Jadi muter-muter terus, jadi mohon maaf ya di sini. Jadi saya tidak bisa memunculkan menu Redmore ini ya, dimana tentunya kita ya nanti akan saya buatkan video selanjutnya tentang isi dari menu Redmore ini. Dan di sini sahabatku semua ya, di sini tentunya bagi yang sudah melog up, men-setting konfigurasi koinnya pada saat kemarin ya, atau 1 bulan yang lalu, jikalau dirasa belum mantap ya, belum fix dan ingin mendapatkan koin Pi yang jauh lebih besar lagi ya, base rate-nya, ingin menambahkan base rate-nya atau kecepatan miningnya ini lebih tinggi lagi. Nah, di sini bisa kita setel ulang ya untuk menaikkan ya. Kalau untuk menurunkan nggak bisa, tapi untuk menaikkan persentase pengunciannya baik itu ke 90% ataupun ke 100%, ataupun di durasi pengunciannya dari 1 tahun sampai ke 3 tahun ya. Ini masih bisa kita lakukan ya, guna mempercepat ya mining koin Pi Network ini ya. Dan tentunya hasil dari lockup ini sangat berpengaruh pada penambangan koin Pi kita ya, di penambangan harian ini. Dan apalagi ya, per 1 April tentunya ya kecepatan mining kita itu akan menurun lagi. Nah, pada saat ini mungkin kecepatan mining saya, walaupun ini sudah di lock up ya di akun yang saya videokan ini sekarang, ini 0,16, tapi pada 1 April besok mungkin ini akan berturun lagi ya, akan menurun lagi, walaupun ini sudah saya kunci di 100% dan tingkat durasi lamanya itu di 3 tahun. Nah, ini makanya kita tunggu saja informasi atau update selanjutnya pada aplikasi kita masing-masing, tentunya besok pada 1 April. Nah, jadi apabila yang belum mantap ya men-setting konfigurasi lockup koin Pi Network-nya ya, silahkan dipertimbangkan kembali ya untung ruginya tentunya ya, dimana setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada untung ruginya. Nah, sekarang ruginya gimana Bang? Ya, sekarang saya bicara ruginya dulu ya. Ini hanya apa namanya ya, sharing ya, dimana kita tentunya ya, kalau misalkan persentase pengunciannya saya setting di 100% dan durasinya di 3 tahun, tentunya ada ruginya ya. Ruginya jadi selama 3 tahun akun yang saya videokan ini walaupun ya di beberapa bulan nanti ke depan fase mainnet terbuka itu sudah dibuka, sudah di launching, dan aplikasi koin Pi Network-nya sudah ada harganya berapapun itu ya nilainya, tentunya si akun ini tidak bisa digunakan, tidak bisa menggunakan koin Pi ini ya. Koin Pi ini tidak bisa digunakan, tidak bisa difungsikan untuk membarter atau untuk membeli barang di marketplace-nya, atau untuk dijadikan uang fiat ya. Tentunya kalau kita lolos KYC ya. Kalau sudah lolos KYC. Nah, jadi si akun ini tentunya harus menunggu 3 tahun ya. Setelah 3 tahun masa pengunciannya ini sudah selesai, barulah si akun ini bisa menggunakan koin Pi-nya. Nah, jadi itulah ruginya ya. Nah,
Kalau untungnya itu apa Bang? Nah, untungnya pada saat ini ya, akun yang saya videokan ini belum lama daftarnya, baru hitungan bulan. Tapi dengan saya mengunci konfigurasi presentase penguncinya di 100% dan durasinya di 3 tahun, ini kecepatan miningnya ini jauh lebih cepat ya, jauh lebih tinggi base rate-nya dibandingkan dengan akun-akun keluarga saya yang lain, karena akun keluarga saya yang lain itu saya kunci di 50%, tapi akun yang ini ya, ini saya kunci di 100%. Tentunya ya, untungnya itu ya kecepatan miningnya ini jauh lebih tinggi daripada akun-akun saya yang lain ya, akun keluarga saya yang lain seperti anak saya, istri saya ya. Nah, di sini untungnya lagi ya, nanti tentunya pada saat kedepannya koin Pi itu harganya melambung tinggi to the moon ya, melambung tinggi. Nah, itu si akun ini tentunya akan mempunyai balance atau jumlah dari koin Pi ini ya bisa jauh lebih banyak dari akun-akun keluarga saya yang lain. Karena apa? Karena kecepatan miningnya ini jauh lebih cepat, yaitu untungnya. Nah, jadi saya ya menyarankan bagi Anda yang tentunya kalau di dalam keluarga yang sudah tentunya sudah berkeluarga dan punya anak dalam satu rumah mempunyai 2 atau 3 akun ya, lebih baik saya sarankan kuncilah satu akun itu di 100% dan durasinya di 3 tahun. Jadi itulah untuk eh, investasi ya, investasi koin Pi ke depannya untuk nambang, untuk mendapatkan koin Pi. Pi Network ini jauh lebih banyak lagi ya, inilah jadikan aset ya, aset kita untuk kedepannya. Nah, jadi ini saya fungsikan ya, ini untuk sengaja untuk mendapatkan koin Pi Network ini jauh lebih banyak lagi. Dan karena saya mempunyai lebih dari 2 akun ya, keluarga saya yang mengikuti aplikasi Pi Network ini, tentunya kan walaupun akun ini tidak bisa menjual ya, tapi ada akun-akun yang lain seperti anak dan istri saya yang lain itu yang bisa saya jual koin Pi-nya. Jadi itulah untung ruginya. Tapi bagi Anda yang masih bujangan, yang masih lajang, yang masih sendiri, yang masih perawan ya, mengikuti aplikasi Pi Network ini tentunya ya jangan dikunci 100% jikalau Anda ingin mendapatkan hasil nanti pada saat mainnet terbuka itu di launching ya, tentunya ya silahkan minimalnya di 50 dan maksimalnya di 90. Jadi diusahakan ya kita nanti pada saat mainnet terbuka dan koin Pi itu ada harganya, kita masih bisa menjual ya koin Pi kita tentunya. Jadi inilah alasan kenapa saya mengunci konfigurasi presentase pengunciannya di 100% dan durasi pengunciannya di 3 tahun ya, karena saya ya di keluarga saya ada 5 akun ya yang menjalani atau melakukan penambangan koin Pi Network ini. Jadi cuman satu akun ini saja yang saya setting 100% dan satu lagi ya, ada 2 akun yang saya kunci 100% itu akun ini dan akun utama saya ya, akun utama saya pribadi ya, atas nama saya pribadi Pepen ya, ini saya kunci di 100% dan lamanya di 3 tahun ya. Nah, otomatis masalah hasil kedepannya ya, mudah-mudahan saya serahkan saja sama Allah. Kalau memang itu ada rezeki saya ya, saya berterima kasih, alhamdulillah sekali ya, kedepannya mungkin akan mendapatkan hasil yang jauh lebih besar lagi kalau kita men-setting konfigurasinya seperti ini. Jadi itulah informasi pada hari ini dan pesan saya pada pioner ya. Tentunya pada saat ini yang masih menunggu undangan notifikasi KYC ya, kita tetap sabar dan tetap konsisten dan tetap semangat tentunya dalam menjalankan aplikasi Pi Network ini. Jangan dengarkan berita-berita yang miring tentang aplikasi Pi Network ya. Tentunya ya
para hater di luaran sana ya tentunya tidak ingin kita para pionir ini sukses dan berhasil ya di aplikasi Pi Network ini. Jadi jangan dengarkan ya omongan mereka ya, karena kita juga ya nggak dirugikan kan dengan menambang koin Pi Network ini. Setiap hari mengklik petir ini ya tidak dirugikan, kita tidak mengeluarkan uang ya. Kalau data mah nggak usah dihitung lah ya, kita nggak menjalankan aplikasi Pi Network juga, data mah tiap bulan pasti beli. Tapi kalau kita ya tetap semangat ya, tidak mendengarkan kata-kata orang negatif, kata-kata hater di luaran sana. Tentunya ya jikalau aplikasi Pi Network ini kedepannya berhasil dan kita mendapatkan undangan KYC dan lolos ya, tentunya kita juga sendiri yang senang ya, kita juga sendiri yang mendapatkan hasil ya. Nah tentunya pionir Pi Network harus tetap semangat dan solid. Jadi untuk informasinya pada saat ini ya saya cukupkan tentang menurunnya kecepatan mining aplikasi koin Pi Network pada 1 April ya. Tentunya itu akan berlaku pada 1 April, tepatnya hari besok ya, besok tepatnya 1 April. Jadi bagi pionir tetap semangat, tetap konsisten. Dan bagi yang baru mampir ke channel Pencari Rupiah ini dan baru menemukan channel Pencari Rupiah ini dan kebetulan belum bergabung di aplikasi Pi Network ini ya, segeralah bergabung ya. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada peluang, mumpung HP kita masih cukup, mumpung kita masih sehat ya. Gunakanlah aji mumpung ini, karena kesempatan dan peluang untuk mendapatkan koin Pi Network kedepannya akan semakin sulit, akan semakin tipis sekali ya, karena sudah terbukti ya dengan adanya informasi update yang diberikan pada hari ini, besok kecepatan mining menambang koin Pi Network akan menurun lagi. Jadi tentunya bagi Anda yang belum bergabung ya, segeralah bergabung. Dan kalau Anda tidak bergabung, menurut saya Anda akan rugi ya, Anda akan rugi besar tentunya ya. Karena apa? Karena sudah melewatkan kesempatan peluang yang sangat bagus ini. Karena apa? Koin Pi Network ya tujuannya kedepannya selain untuk dijadikan aset digital ya, koin Pi ini kedepannya akan menjadi mata uang digital. Jadi untuk itu ya, kalau kita ingin mengharapkan dan berdoa ingin hidup diberikan umur panjang, tentunya kita harus siap menghadapi zaman-zaman era baru di masa yang akan datang ya. Perubahan zaman itu kita nggak tahu, dan tentunya ya menurut informasi kedepannya tahun depan ya dan seterusnya itu namanya era digital sudah dimulai. Nah dengan adanya aplikasi Pi Network dengan tujuannya yang menjadikan koin Pi Network bukan hanya sekedar aset digital tapi sebagai uang digital, tentunya ini akan sangat berguna sekali buat kehidupan kita ke depannya. Nah, jadi perlu dicatat ya, ini sangat berguna sekali buat kita di kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Jadi tentunya ya kita yang belum bergabung ya segeralah bergabung. Dan jikalau belum mendapatkan undangan atau ajakan dari teman Anda di luaran sana ya, di sini silahkan gunakan kode undangan saya atau kode referral saya, yaitu PPN83. Itu kode referral saya. Jadi bagi Anda yang belum bergabung dan bagaimana cara bergabungnya ya, lihat aja di video saya sebelumnya di mana saya sudah membuat tutorial cara bergabung di aplikasi Pi Network ya. Tinggal Anda mencarinya saja video-video saya sebelumnya. Dan bagi Anda yang baru mampir ke channel Pencari Rupiah ini ya, saya mohon support dan dukungannya juga untuk like, mengkomen, dan men-share serta mensubscribe channel Pencari Rupiah ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan terupdate dari channel Pencari Rupiah ini. Dan pesan saya ya,
Buat para pionir Nusantara, tetap sabar, tetap semangat, dan tetap positive thinking. Dan semoga kita para pionir bisa sukses berjamaah dan bisa kaya rame-rame tentunya bersama aplikasi Pi Network, yaitu harapan dan doa saya ya tentunya. Dan untuk informasi pada kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.